bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, sekarang Ibu ingin mengabsen. Jadi, nanti siapa yang tidak hadir, tolong diberitahu ya. Ya. Nisrina Latifah, Hadir. Muhammad Akmal, Anggia Talita, Izin. Baiklah. Jadi, sekarang Ibu ingin bertanya. Hari ini kita pembelajaran apa? IPA. IPA. Nah, siapa di sini yang tahu materi apa kita hari ini? Materi apa? Komponen listrik dan fungsi Rangkaian listrik sederhana. sederhana. Oke. Siapa tadi malam ada belajar? Ada yang belajar? Tidak. Baiklah. Yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tidak. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa akan membaca teks tentang komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, setelah membaca, siswa akan mengamati rangkaian listrik sederhana. Nah, setelah mengamati, siswa akan melakukan pengamatan tentang komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Oke. Kali. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian tolong diamati ya. Ini tolong dilihat. Kita akan belajar komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ada banyak rangkaian listrik di rumah kalian, bukan? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah: yang pertama, saklar. Kalian sering melihatnya, bukan? Yang kedua adalah sikring. Yang ketiga adalah stop kontak. Kemudian ada steker, ada fitting, dan masih banyak lagi alat-alat listrik lainnya. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Bisa digunakan. Ini adalah contoh rangkaian seri. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah
tampilkan. Jadi anak-anak, ada yang tahu apa materi dari video yang telah Ibu tampilkan tadi? Tentang komponen listrik. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian, siapa tokoh penemuan listrik? Bapak Michael Faraday. Ya, bagus sekali. Bapak Michael Faraday. Jadi, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di kelas? Bagaimana prosesnya? Ada yang tahu bagaimana? Ada yang tahu? Tidak? Tidak tahu? Jadi, arus listrik yang akan dinyalakan di kelas yaitu dengan cara kita tekan saklar. Ini saklar, coba lihat di sana. Itu contoh saklar. Kemudian kita tekan saklarnya. Setelah itu pasti lampunya akan menyala. Jadi listrik akan mengalir ketika kita menyalakan saklar. Kita tekan saklarnya. Sudah paham? Sudah. Baik. Tadi Ibu telah menampilkan sebuah video kepada kalian. Di video ada disebutkan 2 penemuan listrik. Yang pertama, ada yang tahu apa? Listrik seri. Dan listrik yang pertama yaitu ada listrik seri atau rangkaian seri ya. Selanjutnya yaitu listrik paralel atau rangkaian listrik paralel. Di sini Ibu telah menyiapkan media tentang listrik rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi listrik dari rangkaian seri yaitu ini contohnya. Coba lihat di sini. Ya, ini yaitu tentang listrik rangkaian seri. Jadi rangkaian listrik seri ini yaitu rangkaian listrik lurus dan dia sejajar, tidak bercabang-cabang. Yang rangkaian listrik paralel bisa dilihatkan di sini rangkaian listriknya bercabang-cabang. Jadi yang bercabang-cabang ini dinamakan dengan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik yang dengan satu arah begini yaitu rangkaian listrik seri. Sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, jadi Ibu akan menanyakan, ini disebut dengan rangkaian listrik rangkaian listrik seri. Dan ini rangkaian yang bercabang-cabang seperti ini rangkaian listrik paralel. Ya, ini rangkaian listrik seri dan ini rangkaian listrik paralel. Setelah Ibu menampilkan video tadi dan juga materinya, baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanya? Berarti anak-anak sudah mengerti kan apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Udah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi, anak-anak tolong duduk sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, 3 orang ke sini. Duduknya kelompok 1. Sini lagi. Dan ini kelompok 2 2 orang ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan sesuai materi yang telah kita pelajari tadi.
Dan ini ada medianya, media rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini diambil. Ini. Jadi ini LKPD-nya, satu kelompok mendapatkan 2 LKPD ya. Ini dikerjakan. Ini juga disertakan. Jadi tolong diperhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar LKPD ini. Yang pertama yaitu, coba lihat ke sini. Yang pertama kalian tulis harinya, kemudian tanggal. Selanjutnya kelompok. Kalian kan ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 2. Jadi di sini tulis kalau kelompok 1 tulis kelompok 1, kalau kelompok 2 tulis kelompok 2. Dan yang anggota kelompok, jadi kalian tulis nama kalian masing-masing di sini ya. Baiklah, sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya. Jadi tulis namanya dulu di sini. Nama kelompok kalian. Nah, sekarang saya ingin membagikan kegiatan tambahan dari LKPD. Silakan dikerjakan. Baiklah, jika sudah selesai, harap dikumpulkan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Tidak? Nah, jadi sekarang apakah ada yang bisa menjelaskan tentang materi kita pada hari ini? Tidak? Baiklah, karena tidak ada, saya ingin menjelaskan sedikit tentang komponen dan dari rangkaian listrik sederhana beserta fungsinya. Nah, jadi komponen yang pertama itu ada baterai. Baterai itu berfungsi sebagai sumber energi atau tegangan sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Nah, contohnya itu seperti ini. Baterainya itu contohnya itu seperti ini. Ya kan? Ini baterai. Ini juga baterai. Fungsinya itu sebagai sumber energi. Nah, jadi yang kedua itu ada saklar. Saklar itu berfungsi sebagai memutus serta mengalirkan arus listrik. Nah, jadi ketika saklar dalam posisi hidup, maka arus listrik akan mengalir. Dan sebaliknya, saat saklar dimatikan, maka arus listrik itu akan terhenti atau tidak akan mengalir. Nah, saklar itu contohnya itu seperti ini saklar. Nah, saklar ini bisa mengalirkan arus listrik. Jika tidak ada saklar, maka percuma saja ada baterai. Ya. Nah, jadi yang ketiga itu lampu. Lampu itu berfungsi sebagai sumber cahaya. Jadi percuma saja jika ada saklar dan baterai. Jika lampu tidak ada, maka tidak ada sumber cahaya. Nah, bisa dikatakan rangkaian listrik kita itu tidak akan berhasil karena tidak ada cahaya. Nah, yang keempat itu ada kabel. Kabel itu berfungsi sebagai menghantarkan arus listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jika tidak ada kabel, maka semuanya itu tidak akan berfungsi atau tidak akan berguna. Karena kabel itu sebagai penghantar arus listrik. Jika tidak ada kabel, bagaimana cara lampunya bisa hidup? Ya kan? Pasti tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Baik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang perbedaan seri dan paralel. Nah, rangkaian yang disusun secara sejajar disebut dengan rangkaian paralel. Nah, ini sejajar dan
rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan disebut rangkaian seri. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, kan? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Nah, jadi kelebihan rangkaian seri itu besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama karena hambatan disebut seri. Maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kelebihan rangkaian jadi kelebihan rangkaian paralel itu jika satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh. Nah, jadi kekurangan seri rangkaian seri itu lampu yang menyala tidak sama besar. Tergantung letak dan besar hambatan. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Tidak dapat dipasangkan saklar. Nah, jadi kekurangan paralel itu menggunakan lebih banyak kabel. Nah, contohnya itu seperti ini, kan? Kan lebih membutuhkan banyak kabel. Kalau seri, kabelnya cuma sedikit yang dipakai. Baiklah, jika sudah dikerjakan, harap satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang berhubungan tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Apakah sudah siap dikerjakan? Siap. Sudah. Kalau sudah, kita akan mengumpulkan. Baik. Jadi kesimpulan kita hari ini pada pembelajaran tentang komponen-komponen listrik bisa kita lihat seperti pada gambar di depan, yaitu bahan dan alat untuk membuat komponen listriknya ada tali listrik, saklar, dan juga lampu. Dan untuk gambar yang pertama ini adalah gambar rangkaian seri, dan untuk yang ini adalah gambar rangkaian paralel. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rangkaian listrik itu memiliki dua bentuk rangkaian, yaitu ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Rangkaian seri ini terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke sumber listrik melalui satu rangkaian. Rangkaian ini mendapatkan input dari output komponen yang lainnya. Hal ini menyebabkan rangkaian seri bisa menghemat listrik karena semuanya menggunakan sumber daya yang sama.
Namun kelemahan rangkaian seri ini yaitu salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen yang lain juga tidak akan berfungsi. Dan yang ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu bagian untuk mengalirkan arus. Keunggulan rangkaian ini adalah masing-masing rangkaian bisa dihubungkan dan diputuskan tanpa mempengaruhi yang lain. Selain itu, arus yang dihasilkan juga lebih besar karena tidak berbagi beban listrik dengan yang lain. Walaupun memiliki keunggulan dibandingkan rangkaian seri, rangkaian paralel juga memiliki kelemahan. Rangkaian ini membutuhkan lebih banyak kabel untuk menghubungkan beban listrik sehingga biayanya pun lebih besar. Dan di sini juga bisa kita lihat ada contoh dari komponen senter, yaitu komponen senter ada baterai, ada lampu reflektor, ada saklar, dan juga ada lempeng logam. Masing-masing fungsinya yaitu fungsi baterai adalah sebagai sumber arus listrik, fungsi lampu reflektor adalah untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan fungsi saklar adalah menghubungkan baterai dan bohlam, dan fungsi lempeng logamnya sendiri itu sebagai penghantar arus listrik. Apakah ada yang tidak dipahami dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membacakan selawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam